Recording in progress. Kita mulai untuk kelas yang singkat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas untuk portofolio kedua, yaitu mengenai standar keamanan pangan atau kita singkat dengan CCP. Nah, standar keamanan pangan ACCP ini masuk dalam program manajemen risiko jaminan keamanan pangan dan kualitas produk dari Badan POM, sehingga isian kita, kajian kita itu harus merujuk pada pedoman manajemen risiko dari Badan POM tersebut. Nah, untuk itu akan saya buka terlebih dahulu pedomannya. Saya kirimkan lewat ini, lewat chat tentang pedomannya, sehingga masing-masing bisa buka sendiri-sendiri. Nah, ya. Kita tunggu proses itu. Nanti silakan di-download lewat chat room masing-masing. Saya kirim sama teman ACCP. Di sini ada contohnya juga. Dan contohnya ini kita lihat untuk melakukan pembuatan portofolio masing-masing kalian yang akan melakukan pada saat di tengah semester. Teman-teman ACCP ini dikhususkan untuk apa? Pangan berasam rendah dalam kaleng. Makan asam itu kenapa tidak diaturkan? Karena bakteri atau mikroorganisme umumnya dia akan mati pada kondisi asam. Itu sebenarnya masuk perut kita. Perut itu ada asam lambung sifatnya sangat asam. Sehingga kalau kalian itu mentah biasanya, kalau tidak ada tindakan keamanan dari tubuh, maka asam lambung bisa mulai mengkorrosi, melakukan penggerusan pada gigi. Karena dia tak asam lambungnya sangat kurang. Karena itu jika misalnya ada orang sakit lalu dia muntah, biasanya mekanisme pertama yang terjadi itu apa? Air liur keluar air liur itu sifatnya biasa, sehingga dia akan sedikit menetralkan asam lambung keluar bersama dengan muntah. Kemudian kasus itu apa? Ada muntah, terus kemudian dia rupanya kampas. Karena akan asam. Nah, di dalam ini program manajemen risiko khusus ACCP ini untuk jenis pangan berasam rendah dalam kalengnya. Kita diberi satu spek saja. Kenapa ini yang saya angkat? Karena makanan dalam kaleng ini menjadi suatu hal yang nantinya akan dilupakan. Dan itu pertanyaan
berubah. Contoh misalnya kita lain-lain. Anak-anak tapi besok ada mie ayam ini dalam bentuk bisnis. Kalian mudik. Terus kalian butuh makanan dari jajan gitu kan tinggal apa bisa dikalikan. Dan kaleng-kalengnya bisa bagi bagi kalian yang nantinya mau memutuskan magang di saya sarankan kalau berhubungan dengan keamanan atau yang berhubungan dengan pengelolaan tantangan itu ada di individu dari daerah Gantiwayan. Di sana ada dua pusat, yaitu pusat riset halal dan pusat riset tentang keamanan. Saya sudah katakan mereka supaya mereka bisa mengisi data dan memilikinya. Tidak apa-apa dia punya buku tentang bagaimana proses pengolahannya di sana. Nah, biasanya dalam satu pedoman ini, babak pertama itu jelas membahas apa teman-teman dulu. Kenapa nggak mau? Kenapa heran udah? Kemudian yang berikutnya yang pendahuluan itu berisi tentang pengertiannya tentang apa itu HDP. SNI di mana HDP itu? SNI 0188151998. Jadi dalam bahasa Inggris HDP itu disebut dengan Analysis Critical Control Point. Kalau di bahasa Indonesia ini diawasi sama analisa dan pengendalian titik krisis. Revisi SNI dilakukan pada SNI HDP 1/2011 dengan rekomendasi nasional. Prinsip kemudian pangan yang merupakan subsidi HDP. Jadi SNI pada pangan dari peraturan internasional IACRC 1/1969 dan revisi 2003. Kemudian dokumen ini mengacu pada itu. Itu ceritanya. Karena 1998 tidak ada usaha dan ada revisi HDP-nya tahun 2023, maka dapat temuan baru dengan SNI HDP 1/2011. HDP itu apa? Secara umum adalah salah satu peran untuk menilai bahaya terkait dengan keamanan pangan dan melatih sistem kendalinya khusus pada pencegahan. Tidak mengandalkan pengujian produk. Jadi yang dilihat ya HDP itu adalah sistemnya, bukan produknya. Olah sekali lagi ini harus dipahami dulu. Yang dikontrol di HDP itu bukan produk akhirnya, tapi sistemnya. Sistem apa? Sistem untuk membuat analisa bahaya dan sistem tentang pengendalian titik bahaya. Ya. Kenapa ada jadi berdasarkan pada produk akhir? Karena terjadi di produk akhir itu dibiarkan ada bakterinya. Contoh apa? Yogurt. Memang ada yang kalau kita menggunakan standar pengukuran di produk akhir, yogurt itu tidak akan memenuhi HACCP. Itu minuman atau makanan yang dia fermentasi hingga dia memenuhi HACCP. Makanya ada implementasi sistem. Pemain HACCP dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen karyawan dan seluruhnya untuk menghasilkan pangan atau produk yang aman untuk dikonsumsi. Nah, berbeda dengan K3 yang berbahas kalau di bahaya ini, bahaya itu apa? Bahaya itu adalah potensi bahaya itu ada yang kelima sekali lagi ya. Bahaya adalah unsur biologi. Kalau kemarin ada 5 atau di 5 bisa dimudangi apa saja 5 itu. Tiga. Tiga bahaya itu dari bisa diulang apa saja. Bahaya. Tiga. Bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi, Pak. Baik, terima kasih. Dari itu ya, ini
ini diingatkan dalam PCP itu yang matematika ya itu cuma ada biologis bersumber dari mikroorganisme kayak kimia bersumber dari logam berat residu bahan hewan bahan pembersih alat-alat yang sifatnya tidak umum sebenarnya. Misal ada orang yang alergi kacang, terus ada orang yang tidak alergi kacang, sehingga sebenarnya bahaya yang termasuk alergen ini tidak diatur secara ketat, hanya saja nanti di masanya itu disebutkan bahwa makanan ini mengandung alergen dan yang mengandung alergen biasanya diberikan tanda bol ditebak-tebakan dan ada misalnya tidak ada alat-alat alergennya ya, bisa ada komposisi yang sifat alergen dan itu nanti di bawahnya akan basis makanan ini diolah dengan alat yang juga mengolah kacang apa misal seperti itu. Nah, sifat alergen ini didasarkan dari kondisi keterangannya di video oleh aparatur terutama yang memberikan mengenai alergen. Gitu. Kalau lagi apa lagi contohnya bisa disebutkan kan? Itu apa kita tidak tahu atas laktosa intoleran kalau laktosa itu bukan alergi tapi intoleran aja. Jadi laktosa intoleran ya. Artinya dia bukan alergi sebenarnya, cuma tubuhnya tidak bisa makan laktosa gitu. Jadi kalau alergi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diterima, bisa menerima. Hanya saja ada efek yang muncul setelah mengkonsumsi alat-alat tersebut. Itu ya. Kalau intoleran itu bukan alergi ya, tapi intoleran adalah suatu kondisi ya. Macam kejadian yang terjadi banyak orang Asia itu punya intoleran. Kalau kalian menjadi susu berarti kalian tidak termasuk intoleran. Contohnya alergi apa? Kacang. Apa lagi? Alergi antibiotik. Antibiotik masuk. Ya, antibiotik masuk. Apalagi? Alergi seafood, alergi cuaca dingin. Alergi itu bisa masuk. Alergi kenapa seafood itu banyak orang yang alergi terhadap seafood? Kenapa? Karena seafood itu terbangun banyak protein, jadi sebenarnya alerginya pada asam amino tertentu, asam tertentu aja. Ini misalnya asam aminonya apa yang membuat alergi? Protein yang membuat alergi. Protein yang mengandung dari eksoskeletonnya dari si kepiting yang itu juga ada pada udang dan yang itu juga ada pada belalang. Sehingga kalau dia itu alergi terhadap belalang, alergi terhadap udang, alergi terhadap belalang, sampai sudah pernah makan belalang. Makan aja belalang, aman-aman. Nah, lalu yang berikutnya apa? Tadi kan sampai laktos itu intoleran, laktos intoleran. Kalau alerginya kita langsung alergi susu. Jadi kalau alergi susu dia akan muncul misal seperti apa? Kalau itu kadang-kadang dia cuma atau kemudian dia ada perasaan diare atau dia muntah seperti itu. Dan misal ada orang yang bisa terjadi alergi, ada yang tidak. Contohnya misal saya sendiri misalnya. Kalau minum susu biasanya susu dari merek ya. Susu dari biasanya. Misal malam minum susu dari paginya itu ada sedikit diare gitu. Tapi susu yang enggak.
Ketika alasan saya itu ada suatu komposisi yang ada pada koin itu, tidak bisa saya juga belum bisa identifikasi. Jadi saya tanya-tanya saya sudah melihat sama-sama. Sudah TV, kayak mana, sumber yang lain. Ya, kalau itu agak teliti, dia sifatnya ada tes alatnya itu. Kalau tes alatnya itu ada di rumah sakit dekat kampus itu ada di Siloam itu ada tes alatnya di White Cliff, kemudian di White Cliff ini dicek sama-sama. Kemudian upaya fisik contohnya ada kaca yang berbahaya. Sumber bahayanya itu bisa dari bahan atau penanganan bahan kejadian alaminya, jadi ditambah. Yang kedua dari prosesnya. Jadi kalau secara alaminya tidak ada sumber bahaya, makanya yang alami. Ya organik misalnya ada sumber bahayanya. Tapi kalau ditambah bahan atau digunakan bahan tertentu itu akan muncul potensi bahaya. Di samping proses itu sendiri juga akan menimbulkan bahaya. Hanya kadang-kadang walaupun tidak ada hal yang dituliskan bahwa produk ini dihasilkan oleh alat produksi yang sedang produksi apa. Dan yang ketiga adalah kontaminasi langsung atau tidak langsung dari lingkungan dari konsumen. Prinsipnya ada 7. Satu, mengapa melaksanakan analisa bahaya sama seperti kita melakukan kemarin SSI job safety analysis. Yang menjadi portfolio buat kalian itu adalah ini melakukan analisa bahaya. Lama-lama nanti dari krisis, kalau dia sudah lama menyusun CPH, biasanya apa titik-titik dari krisis itu lalu apa? Misal saya sebut T3, kalau kritisnya ada di mana? Mendekati hal kritisnya ada di mana? Bedanya mereka sama kan? Apa bedanya barter dan margarin? Kalau mentega itu dari tumbuh, kalau mentega itu dari hewan, kalau margarin itu dari tumbuhan. Ya betul. Barter itu dari hewan ya. Margarin itu dari tuan-tuan. Jadi kalau kalian mau mencoba di mana bikin kopi barter jangan pakai margarin, acur rasanya. Kalau mereka itu kritis salahnya dari mana mereka itu? Salahnya dari mana mereka? Ingat mereka bukan dari daging ya, dari hewannya. Jadi kritisnya ada dari kritisnya. Ada mana dia dari kritisnya? Itu kritis dari ada mentega itu ada di mana? Satu-satunya kritisnya macam ada di alam. Memang hewan mati bisa macam-macam susu kata-kata dari susu misalnya. Memang macam-macam susu bisa. Enggak. Kecuali punya lebih lemaknya, lemak hewan. Kalau lemak hewannya bukan susunya, bukan proteinnya itu bisa dari penelitiannya bagaimana. Nah, gitu semacam itu yang dari krisis, menetapkan status krisis, menetapkan sistem memantau pengendalian KIKH, titik-titik dari krisis, tindakan perbaikan yang dilakukan jika semua pembantuan juga sesuai KIKH tertentu, memulai status krisis yang tadi. Jadi ada pada kritisnya, ada sampai pengendalian KIKH-nya, ada tindakan untuk melakukan perbaikan jika ada bahan yang melampaui KIKH-nya. Menetapkan verifikasi dan yang terakhir menetapkan sistem dokumentasi. Sekali lagi untuk suatu standarisasinya prosedurnya cuma ada dua tulis apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tulis. Jadi dokumentasi itu menjadi hal lapor pada polisi nggak punya tiga. Kalau proses pun nanti proses saya aman. Kalau kalian punya teman-teman atau bagi saya sendiri orang hukum proses lama.
mirip seperti kata tetap harus dilakukan sampai detik jika ada perubahan atau modifikasi produk jadi awalnya tuh punya bunga jadinya terus pentingnya jadi hewan gitu ya itu tetap harus ditinjau dengan SPP-nya proses atau tahapan pengolahan. Oke. Tidak usah. Baik, ini ya. Identifikasi bahaya. Dan bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap proses pengembangan dalam identifikasi bahaya. Bahaya yang terjadi memiliki apa kemarin sama-sama dikatakan sebenarnya. Bahaya terjadi pada produk tertentu berdasarkan orangnya. Jadi tidak kita berdasarkan pengalaman orang atau kemudian kata orang dari siapa itu, tapi kalau kita ada kajian ilmiahnya. Di mana itu dari artikel penelitian dan bahaya yang diketahui terjadi di Indonesia dari ini jadi informasi dari luar negeri contohnya apa penyakit tropis mikroorganisme tropis itu tidak ada di luar negeri. Nah, signifikansi bahaya itu bagaimana? Ada tiga tingkatan, ada low, ada medium, dan ada high. Nah, signifikansi itu bisa dari frekuensi bahaya akan dua bisa dari tingkat apa bahayanya. Sehingga tim HACP itu harus memiliki pengetahuan tentang mikrobiologi gimana riset-risetnya, proses dan seterusnya. Nanti dibuat dalam bentuk seperti ini potong ini tabelnya. Jadi tingkat apa itu dibuat horizontal, tingkat terjadi atau frekuensi terjadi dibuat vertikal. Kalau nanti ketemunya itu adalah maka itu adalah dari minimum atau LH atau HL itu adalah dari minimum yang tidak perlu dipertimbangkan dalam penelitian. Tapi itu nanti ketemunya MH atau M itu akan ditimbangkan untuk apa? Untuk penetapan PKK di titik dari krisis. Kemudian identifikasinya dan penetapan titik dari krisis. PKK adalah sebuah tahap yang mana tindakan menghindari dapat dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya mana atau menguranginya. Kalau kita tidak eliminasi rekayasa administrasi ini selain itu cuma ada tiga. Apa tiga dapat mencegah, menghilangkan, mengurangi ada tiga. Menjaga, menghilangkan, mengurangi itu aja. Dan semua itu harus terdokumentasi. Apa ada tadi? Menjaga, menghilangkan, mengurangi. Jadi kalau saya tadi jangan masuk ya juga baca sampai ada yang masuk. Kalau misalnya sudah masuk berarti harus ada proses dihilangkan. Tapi kalau bahan itu tidak bisa dihilangkan sekali dipangan itu sangat dibutuhkan dan itu tahap yang dapat diterima. Beda ya dengan kalau tidak bikin ekstra. Eliminasi mereka saat administrasi ini kan tingkat pengendaliannya ada berapa yang ada? Mencegah, menghilangkan, mengurangi. Lalu langsung simpan ke lampirannya saja. Analisis. Oke ya, ini contoh gambar kerja halaman 23 silakan baca semua. Contoh gambar kerja analisis bahaya proses kombinasi. Yang diidentifikasi apa di sini?
Tahapan prosesnya itu ada penerimaan daging sapi matang dan bumbu. Jadi ini ada proses dokumentasi untuk suatu pengolahan atau suatu pabrik pengolahan daging sapi matang dan bumbu. Di Australia ya. Daging sapi matang dan bumbunya ya. Ada penerimaan apa namanya pembuatan daging, penerimaan barang ke masyarakat, penyimpanan daging sapi matang bumbu, penyimpanan bahan baku daging, penyimpanan bahan. Kira-kira kalau kalian baca sampai akhir, coba kalian baca sampai akhir. Ini kira-kira membuat apa? Ini kira-kira sebenarnya untuk pabrik yang membuat apa? Kalian analisis coba. Itu bisa berbahaya. Saya yang pabrik atau proses apa? Coba kalian kira-kira apa itu? Mungkin kornet kalengan, Pak. Kalian ada pendapat yang lain? Kalian ya, cari bahan baku daging aman sisi itu ada apa? Kacang, ketan, kering. Jadi kira-kira apa itu? Daging tambah kacang, tambah ketan, kering. Kira-kira ya. Kira-kira apa itu kira-kira? Daging, tapi ada tambahan baku daging yaitu apa? Kacang dan kentang kering. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Daging, ada kentang. Ini kira-kira makanan apa? Coba kalian tanya. Selain komen, mungkin yang lain yang mengandung kacang sama kentang supaya kalian punya bayangan. Ya, bisa rendang. Bisa juga apa yang lain? Rendang. Bisa rendang, bisa apa lagi? Sambal goreng bisa. Apalagi emang rendang pakai apa? Emang rendang pakai kacang Pak? Ya ada beberapa yang pakai kacang. Sambal goreng ya dia sangat mungkin sambal goreng. Karena ada kentang, ada kacang, manis sekali kan. Dan mungkin bisa jadi apa di sini? Nasi lemak. Nasi lemak daging bisa jadi. Tapi nggak ada di sini aja. Kemungkinan cuma ada dua itu aja. Sambal goreng atau rendang atau oseng mercon daging. Oke. Itu tahapan. Kita baca dulu tahapannya ya. Penerimaan daging sapi matang dan beku. Penerimaan bahan baku non daging. Penerimaan bahan atau kemasan.
penyimpanan daging sapi dadu batang beku, penyimpanan bahan baku non daging, penyimpanan bahan kemasan. Jadi ada 3 jenis ya. Yang harus diidentifikasi pertama adalah penerimaan bahan baku, kedua penerimaan bahan tambahan, ketiga penerimaan kemasan. Setelah itu apa? Penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan tambahan, penyimpanan kemasan. Itu aja. Polanya seperti itu aja. Terus dilanjutkan dengan apa? Penerimaan, premix, pembersihan kaleng, karena ini khusus untuk ya makanan kalengan ya. Di kaleng, dan kalian nanti membuatnya juga untuk yang makanan kalengan. Kalian bisa misal di daerah kalian ada apa gitu, coba kalian kalengkan, terus dibuat analisis kayak macam ini. Formulasi artinya nyampur ya. Terus kemudian setelah diformulasi dicampur apa? Maksudnya nyampur dan masak. Terus pengisian adalah kaleng, penutupan kemasan, lalu proses apa? Proses termal, sterilisasi kalengnya, dan pendinginan. Lalu pelabelan, masang label, penyimpanan sebelum didistribusikan. Oke, kita bahas yang ini sebelum kita ke TTK ya. Satu aja ya, yang akan kita bahas misal penerimaan daging sapi matang, dua di penerimaan dan penyimpanan ya, ada bedanya. Penerimaan, jadi daging sapi matang dari beku itu sudah diterima dari industri lain. Jadi industri itu tinggal mencampur saja dengan bahan baku non daging atau bahan tambahan. Potensi bahaya yang ada apa? Misal ada bakteri apa dalam daging? Listeria monocytogenes. Tingkat penerimaan di produk akhir itu apa? Tingkat penerimaan di produk akhir itu artinya apa? Di produk yang sudah jadi itu boleh ada atau tidak? Ya. Boleh ada atau tidak di produk jadi? Ya, maksudnya di daging sapi matang dari beku itu boleh ada atau tidak? Toleransinya ada atau tidak? Kalau kimia tidak terdeteksi, nggak boleh terdeteksi. Kalau benda fisik tidak boleh ada benda asing, jadi gitu ya. Justifikasi itu apa? Alasan. Kenapa kok bisa ada Listeria monocytogenes di dalam satu daging sapi matang yang sudah daging sapi dadu yang sudah matang? Pertumbuhan patogen akibat suhu dan penanganan yang kurang baik. Itu alasan kenapa kok muncul adanya bahaya potensial itu. Apakah bahaya potensialnya? Nah, kalian tentukan sendiri. Bakteri itu mungkin nggak terjadi, sangat mungkin dong. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya di sini dituliskan H. Kenapa kok kemudian antibiotik pestisida itu tidak tidak peluangnya low, karena sapi sakit nggak boleh disembelih. Standar makanannya ada. Kalau benda asing mungkin ada nggak? Sangat mungkin sekali. Tingkat keparahan kalau kemudian mengkonsumsi Listeria monocytogenes akibat tinggi kan, bisa diare. Kimia, keparahannya apa kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotik atau pestisida? Keparahan itu bagaimana menghitungnya? Kalau dia itu kita makan kemudian dia langsung berefek, berarti itu parah. Kalau kita makan itu berefeknya agak lama karena membutuhkan akumulasi yang banyak, maka itu N. Kalau kemudian kita makan nggak ada efek L. Mengukur tingkat signifikansi bagaimana tadi? Pasangannya itu apa? HH, HM, atau MH. Itu signifikan. Ya, katanya di atas ya, apakah masuk dalam keputusan, RP, terus tindakan pengendaliannya. Sekali lagi tindakan pengendaliannya cuma ada apa? 3. Mencegah,
Apa aja saya kok agak lupa tadi kan sebentar di atas. Males. Mencegah, menghilangkan, mengurangi. menghilangkan, mengurangi ya. Mencegah, menghilangkan, mengurangi. Oke. Kalau penyimpanan, apakah penyimpanan juga butuh? Juga. Mungkin nggak di dalam penyimpanan itu ada kimia. Ya kalau misalnya kemasannya diganti bisa jadi ada, tapi kan hampir-hampir nggak ada. Sorry, kalau fisik, kalau kemasannya diganti bisa jadi ada. Kalau kemasannya nggak diganti nggak usah. Nggak ada. L dan H signifikan nggak? Nggak. Rumusnya signifikan itu kalau apa? H, MH, atau HM. Atau L, nggak? Ini untuk analisis bahaya, potensi bahaya. Lalu kemudian kalau kendali titik kritis, titik kendali kritis bagaimana pengisiannya? Seperti ini, tindakan pengendalian nanti di copy dari yang di atas. Ini P1, P2, P3, P4 itu tiru saja seperti ini. Ditiru aja seperti ini. Ya, ditiru aja seperti ini. Intinya apa ini? P1 itu pencegahan, P2 itu penghilangan, mengurangi juga lewat di sini ya. Ya sudah nggak apa-apa. P1 itu pencegahan, P2 itu menghilangkan atau mengurangi, P3 itu adalah identifikasi, P4 menghilangkan bahaya teridentifikasi. Dan termasuk ketika apabila P1, P2, P3, P4 terpenuhi semuanya. Jadi kalau iya lanjut P2, kalau ini iya, kalau misalnya ini iya ya P2 ini ya. P2 ini iya, maka langsung masuk TKK CCP, Critical Control Point. Kalau P3 itu iya, langsung masuk CCP. Kalau ini jawaban P4 tidak, tapi kalau jawaban P4 masih iya, berarti bukan TKK. Paham ya? Jadi ketika P1 ya, lanjut ketika P2, kalau jawabannya ya, maka langsung dia CCP. Kalau kemudian dia tidak, lanjut ke pertanyaan 3, kalau dia ya, apa yang terjadi? Kalau dia tidak, maka bukan TKK. Tapi kalau iya, lanjut ke PM, jawabannya masih kalau ini sudah nggak usah, jadi cuma dua itu aja. Gambar analisis bahaya dan titik kendali kritis. Ya. Ini nggak usah, yang tadi aja, yang hasilnya aja. Penentuan titik kendali kritis ya, identifikasi titik kendali kritis. Saya pikir seperti itu untuk pertemuan hari ini. Besok di bawah masing-masing dari kalian berarti membawa dua ya. Pertama itu K3, kedua HACCP. HACCP terdiri dari apa? K3 terdiri dari apa? JSA, Job Safety Analysis. Kalau yang HACCP terdiri dari analisis potensi bahaya dan identifikasi titik kritis. Nah, untuk HACCP, baik itu si analisis potensi bahaya maupun titik kendali kritis, maka kalian boleh membuat proses. Prosesnya itu yang sudah terjadi boleh, yang belum terjadi boleh, yang akan terjadi boleh. Misal, orang tua kalian produksi, misal apa ya, gudeg gitu, terus kalian mau buat analisis bahaya dan TKK untuk gudeg kalengan. Pak, orang tua saya cuma produksi ini, Pak, produksi untir-untir, produksi makanan goreng, boleh.
buat. Yang penting apa? Tahapannya itu logis, justifikasinya itu juga dapat diterima. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung saja. Nggak perlu menunggu. Kalau tidak ada, maka mohon itu dikerjakan secara individu ya. Besok kita tesnya, baik kelas A maupun kelas B semuanya adalah tes wawancara interview. Nanti akan saya panggil mekanismenya nanti pada saat tes. Untuk hari Kamis kita akan masuk tanggal 8. 8 itu hari Selasa 9.30, maka tanggal 10 itu kelas B dulu. Dan kemudian kelas A-nya itu tanggal 14. Mohon untuk mengingat B itu tanggal 10, kelas A tanggal 14. Dan jangan lupa untuk membawa itu. Saya tidak mentolerir untuk mahasiswa yang tidak membawa itu. Kalau tidak membawa itu, maka poinnya akan saya kurangi 10 poin untuk penilaian. Cukup jelas? Jadi saya juga tidak menerima soft copy ya, saya cuma menerima hard copy ya. Cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan istirahat, selamat berlebaran. Kita ketemu lagi setelah lebaran. Mohon maaf, banyak kesalahan. Semoga ini kita saling memaafkan dan di bagian untuk bersih kembali Fitri di hari Idul Fitri nantinya. Amin, amin, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.